balik adalah saya nggak tahu seberapa Anda kenal di dunia digital gitu ya. Nah, balik lagi cerita di 2018, akhirnya kita mengikuti aturan. Jadi kan kita sebagai warga negara Indonesia, kewajiban akan pajak itu di bawah sedikit dari kewajiban dengan zakat, benar nggak? Nah, saya berpikir gimana kontribusi kita ke negara, salah satunya pajak, ke agama kita ya zakat gitu ya. Dua-dua itu adalah harus di bawah sadar kita gitu. Saya berpikir kalau ini melanggar peraturan, tapi kalau di luar negara nggak dapat pajak, saya harus pikir oke, saya harus buat perusahaan di Indonesia sebagai NKRI garis lurus, tapi tidak ada rule yang di break gitu ceritanya. Nah, di sini saya mau mendiskusikan juga, siapa tahu Anda membutuhkan funding. Jadi yang pertama 2018 dengan sistem blockchain tadi, kita membuat bursa efek UKM. Santara. Santara adalah bursa efek UKM. Jadi saya share sedikit ini karena full digital ya. Tujuannya adalah kalau perusahaan Anda perlu funding, kita mau jelaskan. Jadi saya minta waktu 5 menit untuk menceritakan karena hubungannya sama digitalnya sama HRD-nya Anda. Nah, Santara adalah bursa efek UKM di mana sistem bernegara saat ini, dan lompat sedikit geoekonomi. Jadi keputusannya sudah dari Soeharto sampai Pak Jokowi, itu kita mengambil namanya elitis. Upper of pyramid, ada bottom of pyramid. Jadi selama menggunakan BUMN dan oligarki, itu bisnisnya elitis. Yang terjadi adalah yang di bottom, UKM segala macam tidak tumbuh dengan baik, gitu ya. Itu bernegara itu biasa, bukan salah atau benar. Nah, tapi ini itulah yang kita lihat peluang. Kalau Anda punya perusahaan, perlu dana. Dua hal yang dilakukan, benar nggak? Pinjam ke bank. Syaratnya pinjam ke bank apa? Satu syaratnya, Anda punya jaminan atau kolateral. Setuju ya? Berarti kalau Anda nggak punya kolateral, Anda nggak bisa minjem. Yang kedua adalah Anda IPO, benar nggak? IPO itu nilainya perusahaan Anda harus di atas 50 miliar. Apa yang terjadi kalau UKM nilainya cuma 3M, omsetnya cuma 1 miliar atau sebulan cuma 100 juta per bulan? Punya 10 cabang ayam geprek, omsetnya ada, perusahaan udah jalan 5 tahun, profitnya ada, tapi nggak punya aset karena nyewa kan. Jadi aset nggak punya, mau buat cabang ke-12, 11 sama 12. Kemana dia mencari funding? Ini terjadi masalah di 50 juta UKM di Indonesia, bener nggak? Itulah asal muasal berdirinya Santara sebagai bursa efek UKM. 2018 kita luncurkan yang produk 1 miliar 7 hari sold, yang belum wah gitu ya. 3 bulan kemudian kembali disemprit, kali ini oleh OJK. Aduh, saya bilang melanggar undang-undang bursa tahun 96. Saya bilang, Bapak udah presiden udah ganti 5 kali Pak, bener nggak? Disemprit. Intinya kalau dulu yang saya lakukan adalah bikin perusahaan di Singapura atau akuisisi perusahaan ini dan menjadi global company, benar nggak? Oh, kali ini enggak, saya tidak lakukan itu. Ini NKRI garis lurusnya keluar. Saya bilang saya akan ikut aturan. Masalahnya belum ada peraturan. Saya bilang sama pejabat, Pak, di negara maju kalau belum ada izin, masukkan ke regulatory sandbox, tetap bisa berjalan, diawasi. Wah, nggak bisa di Indonesia. Jadi harus ada aturan dulu. Nah, aturan itu berapa lama? Undang DPR, ini segala macam, karena masalah keuangan itu highly regulated dan kira-kira setahun 2 tahun. Jadi ya Allah, dagang segini lama gitu. Ngapa ini demi ada aturan? Saya bilang muncul ininya. Saya bilang, Pak, di agama saya Pak, semua itu halal kecuali yang Allah haramkan. Ini di OJK semuanya apa? Haram kecuali yang OJK halalkan. Lu lebih sakti dari agama gua gitu loh. Wah, dia nggak gitu dong ngomongnya, bener nggak? Tapi kan kita mangkel, bener nggak? Oh, semuanya haram, nggak boleh kecuali yang gue halalin. Wah, lo sakti, gue bilang gitu.
Kalau Allah gue baik, semuanya halal, kecuali yang gue haramkan babi nggak boleh gitu kan. Itu sebelum dia, wah jangan gitu mas ngomong. Jadi gimana nih soalnya? Oke, kita nuruti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak kelar-kelar nih. FGD aja terus. Saya bilang gini deh, kita ke Shenzhen deh. Shenzhen Stock Exchange itu the biggest UKM market in the world. Ada 30.000 UKM di Cina. Kalau Shanghai Stock Exchange itu bursa efek Indonesia. Kalau Shenzhen itu bursa efek UKM. Tuh saya bilang contohnya kalau mau jadi negara besar. Mereka mempelajari tapi dari jauh. Nggak ke sana gitu ya. Nah, lama udah 9 bulan saya pikir nggak bisa nih. Akhirnya saya diskusi sama sahabat saya Pak Dahlan Iskan. Pak, gimana Pak? Terus dia mikir, saya ada masalah kayak kamu juga. Dulu itu waktu saya mau buat TV nasional, TV lokal, nggak boleh. TV itu harus nasional. Jadi MQTV itu kan lokal kan. Dulu tuh nggak boleh, harus nasional. Terus apa yang dilakukan? Kami gugat. Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh negara. Gugat, menang. Akhirnya JTV adalah perusahaan TV lokal pertama, akhirnya udah 140-an sekarang TV lokal. Itu cara oligar untuk memprotek bisnis mereka supaya kompetitor nggak masuk. Gitu ya, itu biasa lah di dalam dagang. Jadi dia bayar regulator untuk membuat regulasi itu. Gitu. Tapi di break, menang. Nah, jadi Anda tuntut negara Pak. Saya bilang, waduh tuntut negara gimana caranya gitu kan. Tapi lama-lama akhirnya kepikir, wah ya bener. Pada saat kita main di bursa efek, sahamnya kita dijaminkan, keuntungannya bagi hasil, bener nggak? Wah ini syariah nih, saya pikir gitu kan. Bursa efek kan syariah kan bagi hasil kan? Dividen itu kan bagi hasil kan? Oke, gini deh. Saya gugat dengan beberapa pengacara. OJK saya gugat. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Sangar nggak? Pak, lu ngomong bebas riba, terserah lah, mau gunting kredit kan terserah Anda lakukan, tapi lu nggak pernah menuntut hakmu, bener nggak? Kita nuntut walaupun sendiri Pak, nul putul Pak, saya maju aja Pak. Gitu bondo nekat Pak, kalau orang Jawa Timur bilang maju aja. Jadi perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Saya nuntut juga. OJK bilang udah mas nggak usah ngomong gitu mas. Oke kita approve. Akhirnya sekarang menjadi perusahaan terbesar dan pertama di Indonesia sebagai perusahaan urun dana, equity crowdfunding. Dan alhamdulillah saat ini ada 310.000 investor receh yang naruh 5 juta, 10 juta, jadi ada 3 triliun saat ini dana di Santara. Jadi baru kita menyalurkan ke 88 perusahaan. Kita masih slow pace karena memang blockchain tidak secepat itu. Jadi teman-teman kalau mitra-mitra dari AA, teman-teman semua, ada perlu funding, Anda datang ke saya, nanti saya kasih di santara.co.id, masuk aja ke sana. Publik akan menilai Anda, akan di funding. Nah, perusahaan itu 100% digital. Omset kita 1 tahun 150 miliar. Anda tahu pegawainya berapa? 4. Manusia itu menolak. Silakan. Nah, kenapa? Karena servernya kita berkolaborasi. Jadi ada sebuah perusahaan, kita tahu untuk payment system, kita perlu payment gateway. Mau terima kredit card, mau terima BCA, kita mau terima transfer itu ada 9 item, PayPal lah segala macam. Ada 9 jenis pembayaran, kredit card, tunai, transfer antar bank, transfer menggunakan mata uang di luar rupiah dan lain sebagainya, itu ada 9 macam. Akhirnya kita join dengan sebuah perusahaan namanya Payment Gateway, namanya IPMO. Dengan IPMO ini kita ngasih fee ke dia. Server kita transaksi dia yang megang. Benar nggak? Kita cuma megang satu websitenya. Accounting sistemnya juga kita outsource. Gitu, bayangin. Terus kita ngapain? Nggak ngapa-ngapain Pak. Bener-bener cuma server, benda diem. Masyarakat waktu masuk duitnya kita taruh di Santara Wallet. Waktu dia mau pindah lagi ke rekening ini, dia tinggal perintah aja semua lewat HP, ngerti nggak? Dulu, bahkan kalau kita mau merubah kan sekarang tampilannya kotak gitu ya, layarnya foto dari produk kotak gitu. Kita mau ujungnya kita nekuk supaya kayak Pinterest,
Anda siapa di sini? Mak-mak biasanya suka sama Pinterest. Kan tampilannya dia nggak tajam kan, agak round gitu kan. Kita bilang, aku pengen tampilannya agak round. Kita pergi ke internet, kita klek. Terus dari Siberia, dari Rusia minta $6.000. Dari Bangalore minta $4.700. Dari kita kasih pekerjaan DP, mereka kirim segala macam, kita bayar, dan nggak pernah miara orang IT karena semuanya di outsource. Paham ya? Lihat betapa bisnis itu tumbuh dengan gila gitu. Nah, itu perusahaan nanti semua perusahaan kayak gitu. Bayangin, nanti semua perusahaan mengecil, shrinking, semua di outsource. Jadi nanti HRD itu di outsource. Sekali lagi, HRD sunset industry, tapi knowledge dan pengembangan sumber daya manusia tidak sunset industry. Sekolah juga sama. Jadi saat ini MQ kita ini sudah benar nih, karena semua nanti sekolah tuh IO. Jadi contoh, saya juga membuat sebuah narapati. Mungkin di tahun 2023 kita baru dapat jatah. Kami akan mendatangkan untuk pertama kali 3 Nobel laureate. Jadi ada Paul Krugman, ada beberapa, Michael Hudson. 3 Nobel laureate atau peraih Nobel ini akan mengajarkan ilmunya tentang modern economic theory. Itu melalui Zoom selama sekian hari gitu kan. Jadi sekarang anak-anak kalau belajar itu nggak perlu Anda mau punya ilmu apapun, itu semua udah beginian. Dan sekarang guru-guru besar tuh yang ngajarin. Jadi dulu Philip Kotler kita harus ke kampus sana, sekarang Philip Kotler online. Jadi saya bilang, wah gila nih, lagi murah ilmu saat ini. Dan itu ngerusak. Jadi ilmu tidak pernah sunset, knowledge itu tidak pernah sunset, tumbuh terus gitu ya. Yang sunset itu adalah brick and mortarnya gitu ya. Nah ini yang saya bilang, Anda ke depan itu harus adaptif, bahwa behavior anak-anak, behavior market, jualan lewat TikTok. Anda bingung gak? Anda kalau main TikTok kan Mas, tahu keranjang kuning kan, lo pencet lo dagang, bener gak? Masalahnya lo cuma denger joget-jogetnya doang gitu kan.